Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan President's Corner bersama saya Fitri Megantara. Kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan selama 1 pekan. Dan inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, mendorong persatuan dan kesatuan mengisi agenda Presiden dan Wakil Presiden untuk pekan ini. Apa saja kegiatan para pemimpin kita untuk merajut kebersamaan Indonesia? Pagi hari ini saya buka Bahaup Bide Bahana Tariu Borneo Bengkule Rajakeng. Bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Pemirsa, Presiden Jokowi menyebut persatuan dan kesatuan membuat perbedaan di antara beragam suku di Indonesia sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Menjelang tahun politik, semangat kebersamaan menjadi kunci meredam konflik. Ada 406 subsuku Dayak yang menjadi penduduk asli Pulau Kalimantan. Walau syarat keberagaman, komunitas suku Dayak pekan ini menunjukkan kebersamaan dan berkumpul dalam sebuah acara adat yang dibuka Presiden Joko Widodo. Acara adat suku Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi potret persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan
keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati. Menjelang tahun politik, semangat kebersamaan menjadi kunci meredam konflik. Perbedaan pilihan jangan sampai memicu perpecahan. 2024 ini tinggal setahun. Ini akan ada pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip, kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati, sekali lagi, kita ini beragam suku, 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya. Pemimpin yang mikirin rakyat, banyak kerutan di wajahnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Pemirsa, sebagai seorang negarawan, Presiden sepatutnya memberi arahan yang mencerdaskan. Seperti yang kerap digaungkan, pesta demokrasi seharusnya menjadi arena adu gagasan. Bila pesta demokrasi Indonesia hanya kontestasi soal penampilan fisik semata, pendidikan politik akan sekedar menjadi wacana. Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Acara ini bertajuk Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia. Panitianya, relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Acara ini seakan menjadi etalase pengaruh politik Jokowi. Apapun arahan Jokowi, para relawan ini tegak lurus mengikuti. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Banyak yang memaknai pernyataan Jokowi sebagai kode dukungan terhadap salah satu politisi. Namun, tak sedikit pula publik figur yang meramu komedi dari pernyataan politik Jokowi. Presiden Jokowi sendiri menampik pernyataannya menjurus pada dukungan terhadap sosok tertentu. Entah itu saking mikirnya, betul mikir benar, wah kerutannya jadi kerutan wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut. Mikirnya sangat berlebihan dan keras memikirnya, ya bisa saja rambutnya jadi putih, kan gitu aja. Pernyataan Jokowi di GBK tak selaras dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. Saat berpidato di hadapan para pengusaha muda beberapa waktu lalu di Surakarta,
Jokowi menginginkan kontestasi politik 2024 berlangsung secara dewasa. Bukan dengan mencermati penampilan, namun melalui pertarungan ide dan gagasan. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Jokowi bahkan berulang kali mendorong politik adu ide dan adu gagasan. Termasuk saat memberi arahan kepada KPU se-Indonesia pekan ini. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Dalam relasi kekuasaan, elit politik harus selalu mematut pernyataan dan perbuatan. Lebih baik lagi bila setiap kalimat yang dilontarkan mampu memberi pencerahan. Yang jadi pertanyaan, apakah penampilan semata dapat membawa negeri ini menjadi lebih baik di masa depan? Tadi saya sudah sampaikan sudah saya cek ya ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya, ternyata juga ada putihnya. Setelah kerut dan rambut, entah sinyal apa lagi yang akan dilempar Jokowi terkait sosok capres yang direstui. Apakah seperti ini pendidikan politik yang diusulkan Presiden Jokowi? Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi mengklaim hilirisasi industri telah menyulap Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya, cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati, bukan hati-hati nggak baik, tapi hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Pekan ini Presiden Jokowi juga menyoroti mengenai mafia tanah. Presiden memerintahkan Menteri ATR BPN tidak memberi ampun mafia tanah. Inilah yang sangat prinsip. Sementara itu kepada warga yang mendapatkan sertifikat tanah, Presiden berpesan agar berhitung dengan matang bila akan memakai sertifikat sebagai agunan modal usaha. 500 juta, 40 juta itu uang pinjaman yang harus dikembalikan. Jangan sampai kejadian dapat 500 juta, 200 juta untuk beli mobil, dapat pinjaman 40 juta, 20 juta untuk beli sepeda motor, itu hanya
dinikmati kurang lebih 6 bulan. Percaya saya. Setelah 6 bulan, Bapak Ibu nggak bisa nyicil, baru pontang-panting Bapak Ibu semuanya. Mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, sertifikatnya hilang. Jadi kalau pinjam 40 dapat 40 juta, ya 40 juta itu untuk semuanya untuk modal usaha. Pekan ini Presiden Jokowi juga memberikan arahan mengenai APBN 2023. Ada 6 kebijakan anggaran yang menjadi fokus pemerintah. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Berjanji akan memberi berbagai kemudahan untuk menarik investasi asing. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil? Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita tuh selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari lewat intelijen ekonomi kita. Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan. Kita pelajari. Tax holiday diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, ya sudah, buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain. Pemirsa, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk merealisasikan berbagai kerjasama yang telah disepakati dalam forum G20. Juga ini betul-betul ini yang paling penting agar segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force
partnership. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam President's Corner untuk kali ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.